Baik, ketemu lagi dengan Bapak. Kita sudah beranjak di hari Selasa tanggal 27 Juli tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat meski pembelajaran kita masih daring atau secara online. Pembelajaran hari ini masih di tema 1 ya, organ gerak hewan dan manusia. Namun kita beranjak ke pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 kita akan membahas tentang gambar cerita. Mungkin sebelumnya kalian pernah membaca komik ya, komik kartun yang populer, komik Doraemon atau komik Naruto. Nah, itu tersebut bisa dikatakan sebagai gambar cerita ya. Kemudian apa sih pengertian gambar cerita? Ya, gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubung satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Ya, contohnya salah satunya adalah gambar ilustrasi nih. Nah, gambar ilustrasi ada 2 ya. Nah, yang pertama ilustrasi dengan foto. Lihat di gambar sebelah kiri ya, sebelah kiri sini nih. Ini gambar belalang persis seperti aslinya. Nah, karena dipoto ya. Nah, itu persis ya yang di sini nih. Nah, kemudian ada juga gambar ilustrasi tangan atau digambar seperti gambar kuda ya. Gambar kuda ini lihat, sepertinya gambarnya kurang nyata karena menggunakan pensil ya. Begitu. Nah, itu yang harus kita ketahui untuk pembelajaran kali ini. Ingat ya, gambar ilustrasi hanya ada 2 macam. Gambar foto dan gambar di foto, di gambar tangan. Ya. Nanti lebih detailnya kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Baik, selanjutnya kita akan membahas alat gerak hewan dan fungsinya. Kalian pasti kemarin masih ingat ya pembelajaran tentang alat gerak. Nah, alat gerak ada 2 ya, pasif dan aktif. Betul sekali. Nah, kita akan dilanjutkan dengan alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya. Coba lihat ya di atasnya. Nah, di sini ada ikan. Alat geraknya ternyata memiliki sirip dan ekor ya. Ya seperti itu. Kemudian fungsinya ya untuk apa? Untuk berenang karena dia tidak bisa lari ya. Tentu ini adanya di dalam air. Kemudian yang kedua ada amfibi. Amfibi ini seperti katak ya. Nah, ini alat geraknya adalah kaki. Nah, kaki ini fungsinya bisa berjalan, bisa melompat, kemudian juga bisa berenang ya. Karena si katak ini bisa berenang, bisa berjalan, bisa melompat, tapi tidak bisa berlari. Kemudian ada reptil. Nah, reptil ini alat geraknya contohnya kaki pada buaya ya. Buaya meskipun pendek, yang mulutnya panjang, tapi dia cepat larinya ya, tidak terdengar. Kemudian otot perut. Nah, pada apa ya? Pada ular. Ya, dia tidak punya kaki, tapi dia memiliki otot di perutnya sehingga dia bisa berjalan, seolah berjalan atau disebut dengan bergerak. Kemudian ada disebut dengan kaki duyung, bukan putri duyung ya, tapi kaki duyung ini ada di hewan penyu. Ini adanya di laut ya. Fungsinya apa sih? Pertama bisa untuk berjalan, merayap, memanjat, ataupun berenang ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada yang namanya burung. Nah, burung ini apa coba geraknya? Betul sekali, sayap. Pada burung kakatua.
mungkin burung yang lainnya juga menggunakan sayap untuk terbang, kecuali mungkin burung penguin. Kaki pada burung unta. Nah, pernah lihat ya, bukan unta yang ada punduknya ya, yang ada di sini, tapi ini burung unta. Ya, dia memiliki kaki ya untuk bergerak. Fungsinya apa sih? Ternyata untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Siapa yang bisa berenang? Tentu burung bangau bisa berenang. Ya. Kemudian burung unta juga bisa berenang. Kemudian ada angsa juga bisa berenang, bebek bisa berenang karena ada kakinya, ya. Kemudian yang kelima yaitu mamalia, bukan mamahlia tapi mamalia. Mamalia ini sejenis hewan yang menyusui, ya. Misal kaki ini pada kerbau, sapi, dan kuda. Ini hanya contoh, tapi banyak di luar sana, ya. Dia biasanya menyusui. Kemudian ada sirip. Sirip itu yang ada di badan, di sini ya. Nah, ini jalannya bukan jalan ya, bergeraknya seperti ini ya, bukan seperti sayap, seperti sayap mungkin. Menurut Bapak ada paus contohnya dan lumba-lumba. Ini juga fungsinya bisa berjalan, berlari, melompat, bisa juga untuk berenang ya. Begitu. Nah, tolong kalian ingat, nanti mungkin kalian bisa melihat video-video ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia di YouTube ya, atau di media sosial lainnya. Pasti mereka memiliki ciri khas karena tidak akan mirip. Beda seperti kita manusia ya. Yang membedakan manusia adalah hati dan niat. Baik, lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas yang sudah kita lewatkan kemarin, yaitu menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama yaitu dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama ya, seperti kemarin ya. Ide pokok itu biasanya ada di kalimat utama atau kalimat pertama dalam paragraf ya. Kalimat utama ini biasanya berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Berisi informasi utama permasalahannya yang ada dalam teks ya. Jadi kalau misalkan baca paragraf atau teks singkat, teks pendek, wacana, itu kalian bisa mengetahui maksud teks tersebut kalau kalian bisa menemukan ide pokoknya ya. Nah, kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Jadi ada berapa tuh? Satu awal, kedua di akhir, tiga awal dan akhir. Dan ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, lihat, Bapak memiliki teks di atas. Coba kalian jawab di kolom komentar apa kalimat utama pada paragraf di atas. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nanti seperti biasa Bapak akan mengirimkan tugas melalui grup paguyuban. Tolong kalian tulis tugasnya ditandai dengan tugas 2, tanggal, kemudian tema dan subtema. Barulah tulis pertanyaannya, lalu jawabannya. Nanti biar bagus dan biar lengkap. Setelah pertemuan keempat, kita akan memulai mencatat setiap materi yang Bapak sampaikan. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat untuk belajar. Bye-bye.